Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Salam kenal. Terima kasih host sudah dinaikin. Salam Nggih. kenal buat Mas Tris juga buat Pak Ye, Luhur salam kenal Bonani. Bunda Lia. Luhur Tadi ada Bonaboni. sebut-sebut Bunda Lia mana ya? Bunda lah ya. Oh, Saudaraku, nama saya tadi makasih. tersebut-sebut gitu. Nggih. Padahal kelihatannya kita belum berteman sama Bang Rahayu. Tris ini. Iya. Rahayu rahayu, Bunda. Bunda, Rahayu santun siang ya, ya. tema Ye. yang akan saya angkat kali ini adalah romansa yang tertinggal atau keromantisan yang sudah hilang. Wow, luar biasa tuh temanya. Ya, Luar biasa, sungguh menarik sekali. ya. Jadi pada saat kita remaja itu kan mungkin kalau perempuan membayangkan punya kekasih yang min- minta ini, minta itu, dilayani. Dan mungkin sang laki-laki mendambakan seorang perempuan yang lemah lembut, yang nurut terhadap laki-laki gitu kan. Tapi pada kenyataannya setelah menikah, keromantisan itu mulai berkurang apalagi kalau sudah punya anak. Nah, cuman Gitu kah? iya, pertanyaan yang mau saya ajukan sama Bunda itu apa sih penyebab keromantisan ini menjadi berkurang atau hilang gitu? Ini pertanyaan yang sungguh menarik dan menggelitik ya Bang Restu Alam. Kalau bagi saya sih pengalaman saya terdahulu gitu kan, karena memang saya sekarang mungkin tidak ada pasangan ya. Kalau pengalaman saya apa yang dialami Bang Restu atau apa yang disampaikan Bang Restu itu berlawanan arah sih gitu kan. Dalam artian kalau saya mengalami hal itu tidak ya. Jadi ketika romantis itu kita lakukan di awal atau di pranikah ya atau di saat pacaran, kalau pengalaman saya malah di saat berumah tangga itu lebih indah lagi, lebih romantis lagi sih. Bukan malah hilang, keromantisan itu bertambah. Karena kita apa? Saling membutuhkan, saling mengisi, saling melengkapi gitu kan. Nah, yang saya rasakan itu Bang Alam. Iya, iya, Bun. Jadi tidak hilang keromantisan, malah bertambah ketika kita sudah berkeluarga gitu loh. Itu saya tidak mengalami kehilangan keromantisan, itu aja. Iya, Jadi saya tidak bisa menjabarkannya. iya. Mungkin Bunda bisa Barangkali begitu. sedikit memberikan apa ya? Pandangan atau sebuah metode agar keromantisan ini tetap terjaga karena saya sendiri mengalami hal seperti itu. Jadi saya mengangkat tema ini berkaitan dengan pengalaman saya pribadi gitu. Makanya saya angkat tema untuk referensi atau untuk pengalaman saya ke depannya gitu loh, Bunda. Metodenya sangat gampang sih. Kita tujuan rumah tangga mau apa sih gitu kan? Nah, selain kita memang untuk ibadah, kita memang membutuhkan satu sama lain karena suami atau istri adalah pakaian bagi masing-masing ya. Pakaian untuk ketika kita membutuhkan pakaian, ya dipantas-pantasi, dinyaman-nyamanin untuk diri kita kan seperti itu. Jadi rumah tangga itu harus mampu menerima kekurangan masing-masing, terus bersyukur atas kelebihannya, dan satu hal kuncinya adalah bahagia itu bukan di luar gitu. Bahagia itu ada di dalam rumah kita gitu kan. Dan bahagia itu harus diciptakan. Jadi kalau orang merasa tidak bahagia, itulah prasangkanya gitu. Maka berprasangka dan berbuatlah bahwa kita bahagia gitulah. Dan memang bahagia gitu, seperti itu. Kalau saya gitu sih memang sama suami dulu ya almarhum selagi masih ada, kita saling menguatkan diri, kita saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Jadi kita menjalani juga begitu luar biasa nikmat yang ada gitu kan. Dan kita alhamdulillah nggak pernah ada perselisihan paham. Kita selalu memang kebetulan almarhum dulu aktivitasnya tidak yang keluar rumah gitu kan. Iya. Iya, iya. Jadi apapun dilaksanakan bersama-sama gitu. Ketika saya pengen keluar ya dibersamai sama beliau. Dan ketika beliau keluar dibersamai oleh saya juga gitu, seperti itu. Jadi memang kita yang memang ada satu kekompakan gitu lah. Kekompakan dalam menjalani dan itu indah. Jadi tidak lagi terbersit ada orang lain,
tidak terbesit bahagia itu milik orang, bahagia itu milik kita gitu loh. Karena kita yang merasakannya. Itu aja sih kuncinya, cuman sedikit aja gitu. Cuman satu aja kuncinya. Bahagia itu ada di dalam dan bahagia itu kita yang ciptakan. Itu aja sih Bang Restu. Jadi kesimpulannya bahagia itu tidak perlu dicari karena bahagia itu sudah ada di dalam. Betul, bahagia bukan ada di luar tetapi di dalam rumah kita. Berarti tugas kita itu bagaimana kita menjaga pikiran agar kebahagiaan yang di dalam itu tidak terrampas seperti itu mungkin ya Bun ya. Betul, bahagia harus diciptakan gitu. Keromantisan harus diciptakan. Harus dipelihara gitu loh. Bagaimana kita menghadapi atau menyikapi gitu kan pasangan kita masing-masing. Bagaimana kalau kita mau bahagia, bahagia akan pasangan kita. Apalagi laki-laki kan. Nah, laki-laki itu kan kuncinya bisa membahagiakan istrinya karena tanggung jawabnya dunia akhirat seperti itu. Siap Bunda, terima Jadi kalau kasih. ya itu aja sih kuncinya. Ya. Kalau kita masih merasa tidak bahagia di dalam ya akan mencari keluar bahagianya. Jadi keromantisannya akan hilang sendiri gitu kan. Oke, Bang Restu Alam itu sih kalau ini pengalaman saya ya. Nggak tahu orang lain. Ya, Kalau pengalaman saya seperti itu. ya, terima kasih Ya, Bunda. silakan dilanjut barangkali yang lain ada ini Sangat kasih narasi. sangat luar biasa. Saya sapa dulu Kang Mas Banyu Jati. Assalamualaikum Kang Mas, selamat siang, rahayu. Waalaikumsalam, Rahayu juga Kang Restu ya. Ya, Rahayu juga untuk semuanya yang ada di sini. Salam kenal ya. Ya, iya, terima kasih Kang Mas Banyu Jati. Kita kembali ke tema lagi Kang Mas. Tadi saya mengangkat tema itu romansa yang tertinggal atau keromantisan yang sudah hilang. Nah, tadi sudah dijawab sama Bunda Ella. Menurut Kang Mas Bayu Jati, romantis yang hilang itu penyebabnya apa sih Mas kalau dalam rumah tangga? Karena saat pacaran itu begitu romantisnya, bahkan kita menempuh perjalanan jauh aja ketika pacaran itu kan serasa dekat gitu Mas. Tapi ketika berlanjut ke jenjang pernikahan, semua itu keromantisan itu perlahan-lahan terkikis gitu dengan adanya anak atau dengan kesibukan kerja dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Mas gimana cara penyebab hilangnya romantis itu? oke. Kalau keromantisan yang hilang setelah kita melakukan perjalanan, tentunya kehidupan lah untuk rumah tangga, itu menurut saya itu hanyalah alarm, Kang Mas. Yang faktanya memang sesuatu apapun yang bahasanya enak, nikmat, ataupun indah, itu apabila kita selalu berdekatan ataupun kita selalu bersama, itu akan memudar. Itu yang saya rasakan ya. Jelas akan berbeda ketika kita berpacaran ataupun pengantin baru ataupun saat kita baru pertama dengan waktu-waktu dekat. Itu sangat berbeda dan itu saya kira, ini cuma saya kira, itu semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Makanya kalau saya bisa simpulkan, itulah alarm kita yang kita harus ingat. Walaupun hubungan kita, rasa kita memudar, tapi itu jadi alarm kita bahwasanya kita ini pernah cinta setengah mati, kita ini pernah mesra setengah mati. Coba kita selalu kejar ataupun kita ciptakan lagi seperti masa dulu. Kita harus berkomunikasi tentang masa lalu kita dengan pasangan kita, Kang Mas. Begitu. Ya, kalau misalkan
pada saat pacaran dan setelah menikah itu keromantisan harus berbeda. Kenapa kok dibiarkan berbeda? Bukankah keromantisan itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa gitu? Bahkan Rasulullah sendiri bilang bahwa rumah tanggaku adalah surgaku kan seperti itu. Ya, bisa dibilang istriku adalah kebahagiaanku ya, seperti itu Kang Mas. Monggo. Kalau menurut saya, sesuatu yang tidak berubah itu adalah inti dari hubungan, Kang Mas. Rasa ketika kita mengeluarkan cinta kasih kita melalui hubungan, hanya itu. Dan semua hubungan selain daripada itu saya bisa apa ya? Katakanlah saya pastikan itu memang berubah karena ataupun yang nikmat ketika itu akan memudar realita alam, Kang Mas. Ketika kita maka yang katanya enak itu menjadi biasa saja. Ya kan Mas Bayu Jati. Kemesraan yang hilang ataupun kenangan manis yang hilang ataupun yang sudah berlalu ya tepatnya. Jadi kalau menurut saya itu adalah alarm kita yang dalam realita memang seperti itu. Ketika kita misalkan bercerita tentang rumah tangga, tentunya awal percintaan ataupun malam pertama itu jelas akan berbeda ketika sudah dilalui, kan begitu. Dan saya ibaratkan tadi seperti bahasa apa ya, kalau kita mengartikan sebuah makanan, menggambarkan sebuah makanan apa nih yang paling enak, dan makanan itu selalu kita makan setiap hari, dan maka itu akan berubah secara otomatis, itu akan berubah menjadi makanan yang biasa saja, yang kategorinya makanan yang tidak yang paling enak gitu. Jadi saya ibaratkan seperti sesuatu itu. yang luar biasa lagi gitu maksudnya. Maksudnya gini, memang semua itu akan memudar dengan sendirinya. Itu bahasa, kalau saya bilang itu bahasa alam yang kebenarannya seindah apapun, senikmat apapun, itu akan memudar ketika kita memang selalu merasakan ataupun bersandingan. Dan itu sebagai alarm ketika kita berkomunikasi dengan pasangan tentunya dalam keluarga, bahwasanya dulu kita pernah mesra, semesra itu, dulu kita bisa bahagia sebahagia itu, dan sekarang mari kita terus menciptakan seperti rasa yang dulu walaupun tidak 100% seperti dulu, begitu Mbak Yu maksudnya. Ya, paham. Jadi yang disampaikan Mas Bayu Jati ini manusiawi ya. Manusiawi, dan itu pengalaman yang memang bukan sedikit yang mengalami hal itu, walaupun yang tadi saya sampaikan mungkin hal berbeda ya. Memang secara konteks seperti itu gitu Mas Restu Alam ya. Bahwa rumah tangga itu awal adalah ada romantika, tapi romantika konteks yang berbeda tentunya ya. Di awal itu ada sedikit hawa nafsu, apapun konteksnya, cinta apapun gitu kan, ada konteks hawa nafsunya yang menggelora gitu kalau di awal. Kalau kesini konteks romantikanya berbeda, yang saya rasakan tuh konteks berbedanya apa, rasa memiliki satu sama lain dengan konteks yang berbeda, bukan hawa nafsu tapi kasih sayang gitu, kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang memang ternyata satu sama lain kita sudah menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan. Contoh hal, kita ditinggal pasangan sehari 2 hari saja, kita sudah bagaimana merasa kehilangannya, bagaimana kita merasa tidak tidak bisa gitu sendirian. Ternyata saya butuh dia loh, butuh pasangan seperti itu. Berarti itu kan bukan menghilangkan romantika ya, justru kita menambah romantika yang tapi tidak kita sadari gitu loh.
romantikanya tidak disadari. Romantikanya adalah bentuk yang bukan harus dengan mesra-mesraan saling belai, bukan. Tetapi romantika yang memang ternyata satu sama lain kita sudah semakin saling membutuhkan, semakin saling melengkapi gitu satu sama lainnya. Mungkin bentuk romantikanya seperti itu. Tapi yang disampaikan Bang Banyu Jati juga tidak salah gitu. Cuman kalau kita mau maknai bukan berarti kehilangan atau kita berubah gitu kan ketika kita berumah tangga. Tetapi itu tadi. Jadi romantika yang berbentuk kalau awal itu agak dibumbui dengan hawa nafsu yang menggelora gitu kan. Tapi sudah kesini bumbunya sudah berbeda. Kalau dulu bumbunya yang kata disampaikan tadi, bumbunya menjadi bumbu yang luar biasa karena baru gitu kan. Merasakan makanan ini baru loh saya. Enak sekali, nikmat sekali. Tapi lidah kita lama-lama sudah terbiasa. Jadi bumbu itu menjadi bukan bumbu yang romantika yang ada nafsu, tetapi bumbu yang justru penuh kasih sayang gitulah. Bumbu yang sudah melekat di lidah kita. Jadi ketika tidak, misalnya kita sudah kebiasaan minum kopi lah gitu. Setiap hari kita minum kopi. Kopi biasa-biasa aja gitu kan, dirasakan biasa-biasa aja. Tetapi ketika tidak sehari aja tidak minum kopi, kita merasa ih saya butuh minum kopi loh gitu, butuh minum kopi seperti itu kan. Nah seperti itulah mungkin romantika setelah dijalani saya berumah tangga ya. Bang Restu Alam menanggapi Mas Bayu Jati Ya, seperti itu sih kalau hemat saya. siap. Terima kasih Bunda, sangat luar biasa Tadi penjelasan. soalnya kan diibaratkannya sebuah makanan kan tadi diibaratkannya. Itu tadi makanan yang asing bagi kita untuk pertama kali menjadi sesuatu yang wah luar biasa saya dapat menikmati kopi Arabica misalnya gitu. Kesininya karena keseringan gitu kan, kopi itu menjadi biasa-biasa aja. Tapi ketika kopi itu hilang, itu merasa kita butuh gitu kan. Berarti kan bukan hilang rasa, tetapi kita menyikapinya gitu kan, menyikapinya seperti biasa-biasa pada kita tuh sebetulnya sedang beromantika gitu setiap harinya gitu loh, Bang Restu Alam. Ya, terima kasih Bunda. Saya sapa dulu ini yang baru hadir. Mungkin Bang Rakuti mungkin bisa apa? Bisa menanggapi narasi dari saya tadi. Apa sih penyebab keromantisan itu hilang? Komunikasi. Kalau saya pribadi itu keromantisan hilang itu berasal dari komunikasi. Maksudnya? Belum siap menerima. Komunikasi, kalau komunikasi kurang kan ada yang kerjanya ke sini, ada yang kerjanya ke situ, asik-asik sendiri kan. Jadi hubungan itu kurang terjaga. Akhirnya komunikasi kurang, itu romantis juga kurang. Itu yang saya rasakan. Setuju gak Bang Rakuti bahwasanya keromantisan itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa yang harus tetap kita jaga? Seperti itu Kang. Sangat setuju. Sangat setuju. Itu di dalamnya itu Bang, kalau menurut saya pengalaman yang bicara itu kita harus pandai bersyukur Bang, menerima kekurangan supaya romantis terjaga, harus bisa meredamkan ego. Jadi menurut Abang Rakuti keromantisan yang hilang itu disebabkan oleh faktor kesibukan masing-masing gitu ya Bang, sehingga komunikasinya tidak terjaga seperti itu ya Bang. Iya, salah satunya itu kenyataan saya. Kenyataannya maksudnya Abang pernah mengalami posisi di wilayah itu gitu ya Bang. Iya, mengalami betul itu. Ya, bahkan bukan hanya Abang, itu kan tema ini saya angkat itu berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Makanya saya angkat ke room ini barangkali dapat masukan dari teman-teman mengenai bagaimana sih cara menjaga keromantisan itu biar kita selalu romantis, dalam arti bukan romantis seperti itu ya. Ini romantis itu artinya kehangatan cinta kasih sayang ini tetap
terjaga dan selalu tumbuh gitu loh maksudnya. Ya kalau menurut saya Bang Mamat, jangan terlalu menuntut lebih kita. Nikmati yang ada. Kalau kita mencari lebih, akhirnya mencari keluar dari pasangan kita. Nikmati aja, ya pasangan kita begini, syukur alhamdulillah diberi begini kan. Jangan pasangan kita kurang putih, kita nyari putih, itu yang menyebabkan kurangnya keromantisan kan. Seandainya istri kita yang suka ngomong, kita nggak nerima, malah mencari yang lebih. Dicukup-cukupin aja Bang, supaya romantis. Setiap kali kita mencari yang kurang, itu romantisnya kurang. Akhirnya kita mencari keluar. Kalau istri kita Bang ya, istri kita kurang ini kurang itu, ya kita cukup-cukupin aja lah, supaya terjaga. Siap Abang. Oke Abang, terima kasih. Saya kembali lagi ke Kang Mas Banyu-Jati. Monggo Kang Mas, barangkali Kang Mas mau ada narasi yang mau disampaikan atau mau melengkapi. Oke, ini untuk edukasi untuk yang masih sendiri ya, yang masih duda tentunya, Iya. mungkin yang janda gitu, ataupun yang masih single lah tepatnya. Kalau menurut saya Kang Mas ya, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah jelas, di situ pasti keromantisan, kebahagiaan, kehangatan. Itu kuncinya kalau menurut saya itu hanya satu. Jadi kalau laki-laki memang bisa meratukan, bahasanya kerennya itu meratukan pasangan. Kalau perempuan bisa merajakan pasangan, menurut saya ya, sesibuk apapun kita, itu kita tidak akan tergelincir di sana. Artinya kita tidak akan tergoda kalau kita laki-laki tergoda dengan perempuan lain. Tapi di situ tentunya banyak sekali yang harus kita pahamkan. Meratukan itu yang bagaimana toh? Terus caranya bagaimana? Tentunya kan itu sebuah konsep yang banyak orang pasti berbeda-beda caranya. Kalau saya lebih gini Kang Mas ya, ketika kita meratukan pasangan kita harus berpikir jauh ke depan. Suatu saat nanti kita renta, itu hanya istri saya yang bisa selalu menemani saya. Makanya saya pun bisa mengambil kesimpulan ya. Saya anak dengan istri, saya lebih mengutamakan istri. Anak itu nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4. Karena anak punya kehidupan sendiri Kang Mas. Yang dalam realitanya kita menua, merenta, itu hanya bersama pasangan. Dan ada saatnya ketika kita sudah benar-benar tidak berdaya, maka itulah kewajiban anak untuk mengurus kita. Jadi untuk mempertahankan itu semua adalah meratukan ataupun merajakan. Tapi tentunya di situ banyak yang harus dipahamkan, karena jelas seperti yang saya bilang tadi, lantas bagaimana caranya, dan itu pun akan berbeda-beda setiap orang. Dan satu, kalau saya inti dari perhubungan itu hanya percaya Kang Mas. Jadi percaya itu saya pegang nomor 1. Bahwasanya saya percaya dia di sana baik-baik saja, dan di sana bahwasanya kalau jauh dia akan setia.
Mungkin kuncinya seperti itu kalau saya, Kang Mas ya. Selebihnya itu andai kata terjadi tidak seperti yang kita inginkan, yaitu menurut saya tantangan yang harus kita hadapi, kita lalui begitu. Oke. Oke Kang Mas, terima kasih narasinya Kang Mas.